Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, selamat bertemu kembali dalam Sapaan Rohani hari ini. Saudara-saudara, saya berharap saudara tetap senantiasa merasakan sukacita karena saudara merasakan kasih setia Tuhan yang senantiasa nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, sebelum kita mendengarkan Sapa Firman hari ini, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa di sorga, sumber segala cinta kasih dan kemurahan, kami mengucap syukur untuk kasih dan setiamu dalam kehidupan kami. Bapa, sering dalam hidup kami merasakan satu situasi terpuruk, satu situasi yang seakan tidak tertahankan. Namun dalam situasi yang seperti itu, mampukan kami untuk terus menaruh harap kepadamu dan hanya bersandar kepadamu, karena Engkaulah sumber pertolongan dan Engkaulah sumber keselamatan. Kami memohon Roh-Mu yang kudus menolong kami, sehingga kami dimampukan menjalani hari-hari kami di dalam pengharapan, di dalam penyerahan diri akan cinta kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, bagian Alkitab yang menjadi dasar sapaan rohani hari ini terambil dari Mazmur 38. Saya tidak akan membacakan Mazmur ini secara keseluruhan, tetapi saya akan mengambil 3 ayat yang menjadi kunci, yang menjadi kekuatan bagi sang pemazmur, tetapi juga mestinya bagi setiap kita jika kita meyakini dan memegangnya di dalam kehidupan kita. Mazmur 38 ayat 16, 22 dan 23. Demikian. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan Allahku. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku, janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku ya Tuhan keselamatanku. Saudara-saudaraku, pernahkah di dalam kehidupan ini saudara merasakan satu situasi yang terpuruk, seakan-akan tidak ada lagi jalan keluar? Secara psikis saudara mengalami tekanan yang begitu berat, dan itu berdampak secara fisik. Saudara mengalami sakit, dan bahkan sakit itu terasa tak tersembuhkan lagi. Pernahkah saudara dalam situasi seperti itu mengalami dan merasakan saudara dijauhi oleh orang-orang yang saudara sayangi? Saudara merasa bahwa saudara telah berbuat kebaikan kepada mereka, tetapi mereka justru mengkhianati saudara. Saudara-saudaraku, Daud mengalami situasi yang seperti ini. Dan bahkan Daud merasakan Tuhan menghukum dirinya, Tuhan murka kepadanya, sehingga dia mengalami semua itu. Tetapi apakah Daud menganggap bahwa Tuhan begitu jahat kepadanya, lalu dia akan lari dari Tuhan dan meninggalkan Tuhan karena telah menganggap Tuhan jahat? Daud tidak menganggap Tuhan jahat. Daud justru melihat bahwa dirinya penuh dengan kelemahan dan keberdosaan, dan justru dia mengalami dan merasakan bahwa sesuatu yang wajar jika Tuhan murka kepadanya. Namun Daud tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi Daud justru mendekat kepada Tuhan. Daud justru menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Dan seperti ayat 16, Daud mengatakan, sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan Allahku.
Di ayat 22 dan 23 dia ungkapkan, "Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku, janganlah jauh daripadaku, segeralah menolong aku ya Tuhan keselamatanku." Saudara, ungkapan sang pemazmur hanya bisa diungkapkan ketika dirinya sungguh-sungguh meyakini akan kebaikan Tuhan. Saudaraku, apakah kita juga meyakini kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keterpurukan kehidupan kita? Mari kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan dan senantiasa berserah hanya kepadanya. Saudara, mari kita tetap bersemangat menjalani kehidupan ini. Tidak ada sesuatu pun yang menjauhkan kita dari Tuhan, karena Tuhan adalah penolong kita, sumber keselamatan kita. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya, dan senantiasa menyertai kita dalam cinta kasih-Nya yang besar. Salam.